Orang tua, utamanya ibunda, begitu menderitanya berjuang kurang lebih 9 bulan 10 hari. Setelah itu kita dilahirkan. Pada saat dilahirkan, pada hari 9 bulan 10 hari, sama saja kelahiran normal atau disesara. Satu kakinya ibunda menginjak kasur, satu kakinya lagi berhadapan dengan kuburan liang lahat. Salah-salah nyawa taruhannya, nyawa ibunda harus melayang, tidak jadi masalah asal perjuangannya melahirkan anaknya selamat, selamat sesuai dengan harapannya dari awal. Setelah kita lahir, apa yang terjadi? Orang kita berjuang keras untuk mendidik, memeliharanya, mendidik dan memeliharanya. Itu saya Indo tak kuman nasui di dapuran, sementara di pere ki betul tak bicu na pere anak tapat tari tenak kada komporo tenak kada lebengi uring ede na salai tapoti poti asal de toi na tariana na kumasam bengi na pertama rumah sakit kagara Indo tanu lematindo talung ngeso talung paniki kumalasa talung pani talung ngeso to de to natindo lapung Indo. Neke jala alangkah sia-sia. Sana anak sudah besar di pasikola nih. Apa mulai TK, SD, SMP, makuliah topa, letupa S2, 8 roko pura mana di Balu, lama luang pura di Petama, di Pegadian, di Pasandra. Assalamualaikum decen anak-anak. Semuanya dikorbankan. Tak pernah memikir panjang. Naib sekali. Tiba-tiba macam ni soleh lapung anak-anak mega ni sisen nagandi ni candin na tabe pak bu iro cara matuata ya kode wala biram pada makuliah haka betul luar biasa. Jangan mengukir sejarah maling kundang lagi, simbol kedurkaan yang sudah diabadikan di Indonesia, legenda yang paling terkenal diukir setiap buku sejarah mulai dari SD, SMP dan seterusnya, bahwa maling kundang itu adalah simbol kedurkaan dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi batu nauzubillahi min salik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah irgaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin hadilah siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al hadirun usiku wa nafsi bi taqwallah faqad fasamanittaka wa khabamantaqa wa qad qalallahu ta'ala fil qur'anil lati wa wasdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughannaka indakal kibara haduma wa kailahuma fala takun lamau wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Sadaqallahul adzim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa sumratus sholihin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktum fikum amrayni, saya meninggalkan, saya mewasiatkan, saya mewariskan kepada kalian dua hal. Lan tadillu ma tamassaktu bihima, sekali-kali kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang kepada keduanya. Kitabillah, kitab Allah dalam hal ini Al-Quran, wa sunnatu rasulihi, dan sunnah rasulnya. Berdasarkan hadis tersebut yang saya sampaikan barusan,
adalah merupakan pondasi utama bahwa kita yang memeluk ajaran Islam, substansi inti ajaran bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran seperti yang sehari-harinya kita baca, Rasmul Usmani terdiri dari 30 juz, 114 surah, diawali surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan terdiri dari 6.220 ayat kalau menurut tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir Ibnu Katsir. Boleh jadi jumlahnya ayat tersebut seperti yang saya sampaikan kurang atau melebihi lantaran metode dan pendekatan yang digunakan dalam tafsir menghitung ayat berbeda. Tidak menjadi persoalan, hanya yang berbeda persoalan metodologi dan pendekatan. Dari 114 surat yang ada dalam Quran, urutan kedua merupakan urutan surah yang paling panjang di antara seluruhnya, terdiri dari 286 ayat, dinamakan Al-Baqarah. Al-Baqarah secara bahasa kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah anak sapi betina. Jika dituankan dalam bahasa Bugis, anak sapi kombak. Mengapa seperti demikian dikatakan begitu diangkat dan dituankan di dalam kitab suci agama Islam? Hal ini tidak mungkin begitu saja mencantol tiba-tiba tertulis, tetapi memiliki sejarah yang panjang. Dahulu kala di kalangan Bani Israel terdapat sebuah keluarga soleh dan soleha, memiliki seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa. Seiring memiliki anak kecil, juga memiliki seekor sapi kecil. Karena firasatnya sang suami, kalau dalam posisi sekarang biasa kita istilahkan bahwa dia memiliki status atau firasat kewalian. Dia bisa menerka, mengestimasi, bukan memastikan. Hanya bisa menerka bahwa ajalnya tidak lama lagi akan datang dan kembali ke pangkuan ilahi adalah tempat cinta yang sebenarnya. Tak lama kemudian, sebelum malakal maut menjemputnya, terlebih dahulu menyampaikan sebuah wasiat kepada istrinya. Wahai adindaku, istriku yang cinta, anak kita setelah saya tiada, saya titipkan satu warisan, seekor anak sapi, tapi anak sapi itu saya lepas di tengah hutan belantara. Kalau sekarang ini berada di antara perbatasan Timur Tengah dan benua Afrika. Tak lama kemudian sang suami soleha kembali ke pangkuan ilahi. Seiring berjalannya waktu, sang anak juga membesar, diiringi juga pula warisannya tanpa sepengetahuan dia. Hanya wasiat yang diterima dari orang tuanya disampaikan kepada ibundanya. Sapi di tengah hutan juga membesar lantaran sama-sama umurnya. Apa yang dilakukan sang anak tersebut? Setiap harinya dibagi 4 waktunya. Sebagian untuk beribadah kepada Allah, sebagian waktunya untuk melayani ibundanya karena single parent, sebagian dipakai untuk mencari nafkah sehari-hari, dan sebagian diantaranya dipakai istirahat. Luar biasa dalam manajemen waktunya, meskipun dalam kala masih sangat sederhana sekali, termasuk perkembangan pengetahuan waktu itu. Apa yang dikerjakan setiap hari tidak seperti sekarang ini. Bolak-balik antara rumahnya dengan hutan mencari kayu bakar, lalu dikumpulkan dan ditumpuk. Jika sudah banyak kayu bakar yang dikumpulkan,
kemudian dibawa ke pasar untuk dijualnya. Hasilnya itulah yang nanti dibagi 4. Dibagi 4 pula, sebagian untuk orang tuanya, sebagian untuk beribadah, sebagian untuk nafkahnya, sebagian dilanjutkan untuk jadikan sebagai modal dalam menghidupi kehidupannya sehari-hari. Luar biasa memanajemen pendapatannya yang dititipkan kepadanya meskipun ala kadarnya. Alhasil sang ibunda merasa kasihan karena empatinya kepada anaknya. Hanya pekerjaannya sehari-hari, kehidupannya ala kadarnya, miskin jika dibandingkan keadaan sekarang. Lantaran teringat wasiat sang suaminya, disuruhlah sang anak tersebut, "Wahai anakku, ada sebuah titipan dari ayahandamu, warisan berupa kerbau. Sekarang sudah besar, seumur dengan kamu. Kamu pergi ke hutan untuk mencarinya. Kalau sudah bertemu dengan sapi tersebut, kamu bawa pulang, kemudian bawa ke pasar untuk dijual, agar supaya ada yang menopang permodalan kamu dalam menjelaskan bisnis ala kadarnya sekarang ini." Titah sang ibu dilaksanakan oleh sang anak, tetapi dia tidak lupa tentang pesan ibunya. Ketika kamu bertemu dengan sapi tersebut, ucapkan doa ini, "Atini bismillah, datanglah kepadaku dengan izin Allah." Tak kalah kemudian sampailah sang anak di tengah hutan. Sesungguhnya sapi itu sudah banyak yang mau menangkapnya dengan segala macam alat pemburu yang dibawa, panah yang begitu canggih, tombak begitu canggih. Tiba-tiba pada saat mau membidik sang sapi tersebut, hilang di pandangan matanya. Agak aneh, sering muncul kekuatan supranatural masih di zamannya Nabi Musa, kecuali sapi tersebut akan terwujud makhluk seperti 2 dimensi saudara kita apabila berhadapan dengan sang anak yang punya dan yang berhak. Bila tidak berhak, sang sapi tersebut akan menjelma menjadi 3 dimensi alias hilang di pandangan mata. Tak kala disampai tengah hutan, tiba-tiba sapi tersebut muncul di hadapannya. Di benak kedua-duanya, sang anak di dalam hatinya berkata, "Jangan-jangan sapi ini adalah warisan orang tua saya." Sang sapi juga terlintas di dalam otaknya, "Jangan-jangan ini tuan muda saya." Lantas anak-anak membaca doa sebagaimana yang dititipkan dari bundanya, "Atini bismillah." Tiba-tiba sapi tersebut menghampiri sang anak tersebut. Lebih aneh lagi, kalau dulu-dulunya sering terjadi keajaiban, sang sapi tersebut bisa bercakap-cakap seperti manusia. Lantas keduanya berjalan pulang. Karena perjalanan begitu jauh yang ditempuh. Dulu tidak ada bis, dulu tidak ada pesawat, dulu tidak ada mobil, harus ditempuh dengan jalan kaki. Sampainya di rumahnya, isyarat kedatangan tamu bahwa itu adalah anaknya, orang tuanya. Dalam hal ini ibundanya mendengarkan, "Ya, simpan dulu sapinya di situ, nak. Kamu ikat, nanti keesokan harinya setelah sholat subuh, pagi-pagi buta kamu bawa ke pasar." Tak kala setelah sholat subuh, kemudian sarapan pagi, sapi tersebut dibawa oleh sang anak ke pasar. Di tengah jalan, tiba-tiba Malaikat Jibril turun dan wujud manusia. Dia bertindak sebagai tengkulak, sekedar mau mengetes apakah sang anak tersebut satu patuh kepada orang tuanya, dan yang kedua apakah sang anak tersebut betul-betul sabar menghadapi setiap permasalahan yang dihidupi dalam keadaan sehari-harinya. Tiba-tiba Malaikat Jibril bertanya kepada sana, "Wahai Ananda, berapa harga sapi kamu?" Sang anak tersebut menjawabnya dengan spontan tanpa memikir panjang, 3 dinar. 3 dinar itu kalau ditarik dalam konteks keindonesiaan
kurang lebih 27 gram. Kalau harga emas 1.200.000 dikali 27 kali 3 cukup lumayan harganya, fantastis. Tiba-tiba malaikat Jibril, kalau begitu saya putuskan membeli 6 dinar. Agak aneh, membelinya di atas harga rata-rata harga pasar. Biasanya kalau pebisnis, pedagang di mana saja menjualnya agak lebih mahal sebelumnya, agak lebih murah akan membelinya dan dijualnya agak lebih mahal. Memang begitu sononya kalau bisnis. Tetapi jawaban sanana, saya tidak akan menjualnya tanpa ridho dari orang tua saya. Biarkan saya balik dulu untuk menemui ibunda saya. Bu, ada yang membeli sapi kita, tapi saya tidak menjual kalau bukan ridho ibu. Berapa nak yang mau dijualkan? 6 dinar. Dengan ridho ibunda, Bu, silakan nak ketemu dengan penjual tersebut. Setelah bertemu kembali si penjual itu, posisinya sebagai tenggula, sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sang anak tersebut. Berapa kamu ingin jual? Wahai Kisana, dengan ridho ibunda saya, harganya sebanyak 6 dinar. Begini saja, saya beli 12 dinar. 6 dinar kamu masukkan di kantong. Jangan sekali-kali memberitahukan ibundamu. 6 dinar nanti diserahkan indamu. Demi Allah, sebagai saksi Kisana saya, Kisana pertama, saya yang kedua, Allah yang ketiga. Apapun, sebesar apapun keuntungan, meskipun segudan, tanpa ridha orang tua saya, tidak ada barakahnya. Saya ulangi sekali deh. Meskipun segudan setumpuk, hampir penuh dengan dunia, tanpa ridha dengan orang tua saya, tidak ada barakahnya. Kalau tidak ada barakahnya, biasanya menjadi sumber penyakit sosial dan sumber penyakit basic. Luar biasa statementnya. Kemudian kembali kepada ibunya. Firasat ibunya sudah tersampaikan. Wahai anak, yang tadi membeli sapi kita itu sebenarnya bukan manusia. Dia adalah malaikat. Kembali temu dia. Apa nasihatnya? Tiba-tiba spontan lari menemui malaikat tersebut. Bahwa dia mengatakan langsung terang dan transparan kepada anak itu, saya malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menguji kepatuhan kepada orang tuamu, dan yang kedua untuk menguji kesabaranmu. Sapi ini jangan kamu jual hingga utusan Nabi Musa datang menemui kamu, karena di kalangan umat Nabi Musa waktu itu Bani Israel terjadi pembunuhan dan semua saksi kunci dibunuh, kecuali saksi kunci tersebut bisa dihidupkan hanya karena barakahnya sapimu ini. Warna sapinya agak kekuning-kuningan, tidak besar, tidak kecil. Bila terkena sinar matahari, kekuning-kuningan bagai emas, indah sekali dipandang. Jika utusannya Nabi Musa datang kepada kamu, jangan menjual kecuali seberat timbangan emas. Seekor sapi kemudian ditimbang seberat emas. Tak kala kemudian utusan Nabi Musa membelinya ditimbang seberat emas. Luar biasa kepatuhan orang tua, ternyata mendatangkan rahmat yang tak terhingga begitu besar, tidak pernah diduga-duga sebelumnya. Itulah sebabnya urutan surat, urutan kedua dalam Al-Quran dinamakan Al-Baqarah. Banyak sekali hikmah yang tertampun di dalamnya. Salah satunya kepatuhan terhadap orang tua. Di mukadimah khutbah saya tadi ini, saya menyampaikan sebuah ayat, tepatnya surat Al-Isra ayat 23. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu. Jangan menyembah selain pada Allah. Wabil walidaini ihsana. Berbuatlah baiklah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma wa kilahuma. Apabila salah satu di antaranya
atau kedua-duanya dalam pemeriam hingga umur tua, fala takullah ma'uh, jangan sekali-kali membentaknya, wala tanharhuma, ya jangan sekali-kali menghadiknya, wa kullahuma kaulan karimah, akan tetapi berkatalah kepaduanya dengan kata-kata yang menyejukkan, yang tidak menyakitkan. Terbalik dalam keadaan sekarang, orang tua, utamanya ibunda, begitu menderitanya berjuang kurang lebih 9 bulan 10 hari. Setelah itu kita dilahirkan. Pada saat dilahirkan, pada hari 9 bulan 10 hari, sama saja kelahiran normal atau disesara. Satu kakinya ibunda menginjak kasur, satu kakinya lagi berhadapan dengan kuburan liang lahat. Salah-salah nyawa taruhannya, nyawa ibunda harus melayan, tidak jadi masalah asal perjuangannya melahirkan anaknya selamat sesuai dengan harapannya dari awal. Setelah kita lahir, apa yang terjadi? Orang kita berjuang keras untuk mendidik, memeliharanya, mendidik dan memeliharanya. Itu si Indo tak koman nasui di dapurnya, sementara di pere ki betu tak bicu na pere anak tak tapat tari tenak kada komporo tenak kada lebengi uringi de na salai ta poti salade toy na tariana na koma semmengi na pertama rumah sakit kagara Indo tanu lematindo telung ngeso telung paniki kumalasa telung pani telung ngeso to de to natindo lapong Indo neke jala alangkah sia-sianya san anak sudah besar di pasikola nih apa mulai TK SD SMP makuliah topa letupa S2 lapan roko pura mana di Balu lama luang pura di Petama, di Pegadian, di Pasandra, Assalamualaikum decen anak-anak semuanya dikorbankan, tak pernah memikir panjang, naif sekali. Tiba-tiba macam ni soleh lapung anak-anak mega ni sisen nagandin candina tabe pa bu ya cara matuata ya kode wala biram pajama kuliah haka betul luar biasa. Jangan mengukir sejarah Malin Kundang lagi, simbol kedurkaan yang sudah diabadikan di Indonesia, legenda yang paling terkenal diukir setiap buku sejarah mulai dari SD, SMP dan seterusnya, bahwa Malin Kundang itu adalah simbol kedurkaan dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi batu nauzubillahi min salik. Dari satu sisi kepatuhan anak pada orang tua, kemudian dari sisi lain tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya. Kita mengambil pelajaran dari Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim waktu anaknya masih kecil, dia senantiasa menjadi suri teladan. Diajarkan beribadah, diajarkan bersedekah, diajarkan berkata-kata yang baik, diajarkan etika, sehingga menjadi pedoman dan cermin dari anak pada orang tuanya, dan anak-anak mudah menerimanya. Pada saat anaknya sudah mulai besar, orang tuanya senantiasa menjadi sumber inspirasi terhadap anaknya, selalu memberikan kata-kata semangat, selalu memberikan kata-kata sejuk, selalu memberikan kata-kata bergairah untuk melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan syiar agama Islam, tidak pernah dibentak, tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Pada saat Luqmanul Hakim sudah menjadi rentah usianya tua, sudah harus duduk di kursi roda,
dia hanya sebagai sumber motivasi bagi anak-anaknya. Kamu yang melanjutkan perjuangan syiar agama untuk dikembangkan, karena kamu memang sudah saatnya. Di depan dia sebagai suri toladan, di tengah-tengah sebagai inspirator, dan di belakang sebagai motivator. Inilah yang mengilami nilai-nilai pendidikannya Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Suntolodo Imangun Bangkarso tuturi handayani. Di depan sebagai model, di tengah sebagai inspirator, dan di belakang sebagai motivator. Awannya dari surat Al-Baqarah hingga diadopsi oleh bangsa Indonesia sebagai sumber nilai-nilai pendidikan. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua harus paling tidak menerima perbuatan atau usaha yang dilakukan Luqmanul Hakim dalam memediaknya. Kan sanana tersebut merupakan masa depan yang melanjutkan keluarga kita, melanjutkan kehidupan masyarakat, dan juga melanjutkan kepada negara. Sanana dituntut untuk berbakti kepada orang tua, jangan sekali-kali menghadap pada saat umur renta, tetapi keluarkanlah dengan kata-kata yang sejuk dan menyenangkan. Cuma itu yang ditunggu orang tua. Demikian khutbah singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat padanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan innaka samiyun ghafurur rahim.